Misalkan saya nyarinya di Google gitu ya, oleh-oleh khas Makassar misalkan, ya. Misalkan saya carinya di Google seperti ini. Nah, orang-orang yang mencari orang-orang yang mencari bisnis atau informasi mengenai oleh-oleh khas Makassar itu pasti kan menginputkannya di mesin pencari seperti Google ini. Nantinya akan muncul deh list-list siapa sih yang jualan oleh-oleh khas Makassar gitu. Nah, nanti dimunculin ada Cahaya Oleh-oleh, ada oleh-oleh khas Makassar Ibu Sani, ada oleh-oleh khas Makassar Vita Jahe, Saraba Instan. Ini semua adalah sampel-sampel yang sudah listing di Google. Dan inilah bisnis-bisnis yang muncul ketika orang mengetikkan oleh-oleh khas Makassar. Jadi perlu diingat, Ibu Sani Vita Jahe ini bukanlah brand yang dikenal sama orang, gitu ya. Tapi brand ini diketahui sama orang ketika mereka mengetikkan kata kunci seperti ini, oleh khas Makassar. Nantinya akan diarahkan ke sebuah Google Business atau kan nanti ke sebuah web dan seterusnya. Misalkan saya mencari tiket pesawat gitu ya di dalam mesin pencari, nantinya akan muncul kayak Traveloka, tiket.com. Ini misalkan kita nggak kenal dulu brandnya Traveloka atau brandnya tiket.com. Ini adalah brand yang nggak dikenal. Yang orang hanya mengetikkan di Google itu adalah tiket pesawat gitu. Jadi ini adalah mindsetnya. Bagaimana supaya bisnisnya teman-teman ketika ada orang mencari gitu ya. Misalkan orang mencari sebuah kata umum dari produknya teman-teman itu, bisnisnya teman-teman itu muncul. Disinilah perannya SEO gitu ya, mendatangkan user yang baru dan seterusnya. Ini adalah ini contoh, misal ada orang yang datang ke Makassar, orang dari Bandung misalnya, mereka inputkan dalam mesin gitu ya, oleh-oleh bisnisnya dia akan muncul. Harapannya kita juga itu seperti bisnisnya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Jadi bakalan memunculkan bisnisnya Bapak Ibu di dalam mesin pencari. Jadi implementasinya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Jadi implementasi seperti itu ya. Nah, bagaimana sih supaya dia muncul di mesin pencari? Ya itu tadi Bapak Ibu. Syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian itu harus punya website gitu ya. Harus punya website dulu. Jadi di dalamnya itu sebenarnya untuk pengimplementasian keberadaan kita di mesin pencari ada dua teknik. Pertama ada yang namanya Search Engine Optimization atau SEO. Ada yang kedua namanya adalah Search Engine Marketing atau SEM. Jadi kita bisa optimisasi gitu ya. Dia kunci ke dalam websitenya kita supaya secara organik alias gitu ya, gratis. Dua, Search Engine Marketing. Jadi ini memasang iklan lah mesin pencari. Contohnya mungkin seperti FB gitu ya, IG, itu semua adalah contoh-contoh yang kalau kita scroll di sosial media, iklan jualan itu akan muncul. Nah, kalau ini SEM itu iklan kita bakalan muncul di bagian mesin pencari gitu. Jadi kurang lebih hasilnya bisa kelihatan lah gitu ya. Ada yang modelnya ada tulisan ads di sampingnya ataupun tidak, itu biasanya ada berupa iklan gitu. Nah, untuk SEO dengan SEM kita lebih dalam lagi. SEO itu apa? Jadi SEO itu adalah proses gitu ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian mengoptimalisasi di situs yang oleh khas Makassar gitu ya. Saya coba bagikan dulu sampelnya lagi. Nah, misalkan seperti ini ya, saya cari kursi murah di Makassar gitu ya. Ini bakalan muncul beberapa bisnis yang jualan kursi murah yang ada di Makassar. Ini adalah list-listnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ngelihat beberapa listnya. Nah, disinilah optimalisasinya gitu. Jadi kalau diarahkan ke sebuah website gitu ya, kayak gini, Tokopedia kan, Bukalapak, ini semua adalah yang diarahin gitu. Ataukah misalkan klinik gitu ya, klinik di Makassar. Nah, ini semua bakalan diarah gitu ya, klinik-klinik yang ada di Makassar di mana saja gitu. Nah, ini contohnya yang mereka mengimplementasikan ada klinik ya, ada satu klinik seperti ini. Nah, ini bisnisnya ya, yang kalau orang mengetikkan kata kuncinya, bisnisnya itu bakal muncul. Contohnya
websitenya si kliniknya ini ya, klinik estetika sampelnya yang kita lihat. Nah, ini juga kita mau maksimalkan di jualannya Bapak Ibu kalau sudah punya website. Gitu. Jadi langkah-langkahnya, mulai dari step-stepnya, mulai penginputan gambarnya, kontennya, dan seterusnya, itu ketika kita maksimalkan, itu yang kita sebut dengan SEO, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kita harus pakai SEO, Ibu? Pertama, kita mau naikkan ranking websitenya kita, gitu. Jadi ketika ranking websitenya kita itu ada di halaman pertama, otomatis traffic yang datang itu jumlahnya juga besar. Traffic ini dalam artian adalah orang ya, Bapak Ibu, orang-orang yang mengunjungi jualannya kita secara digital itu lebih banyak karena kita ada di halaman pertama pas saat di mesin pencari itu bekerja. Kedua, trafficnya itu gratis. Jadi 24 jam dalam selama 7 hari berturut-turut dia tidak bakalan pernah mati karena bisnis kita itu muncul di halaman pencari dan diarahkan ke websitenya kita. Yang keempat, yang seperti tadi yang saya katakan, brandnya kita itu kan tidak dikenal dulu sama orang. Orang hanya mengetikkan kata umum. Misalkan saya jualannya roti Mariam gitu ya. Jadi ketika orang mengetikkan cemilan roti di Makassar, barulah muncul roti Mariam di mesin pencari. Itulah yang kita sebut dengan orang tahu brandnya kita, atau mereka tahu atau sadar akan merek bisnisnya kita. Gitu. Dari mana mereka datang? Dari pada saat mesin pencari itu dijalankan, gitu ya. Nah, yang kelima, otomatis ketika kita jalan bisa dapatin pelanggan yang baru, gitu ya. Pelanggan yang baru karena tidak hanya pelanggan yang sudah lama, namun orang-orang yang mengetikkan di mesin pencari itu umumnya adalah betul-betul orang yang butuh, gitu ya. Ini yang saya maksud dengan bedakan antara orang yang tertarget dan orang-orang yang betul-betul mau konversi. Ibaratkan contoh, kalau saya nyari di Google seperti ini, saya nyarikan seperti ini ya Bapak Ibu ya, bab 1 gitu ya. Nah, contoh bab 1. Ini berarti orang butuh nyari contoh bab 1 gitu ya. Contoh misalkan saya nyari ya jualan hiasan dinding misalkan rumah ya. Nah, ini berarti orang tersebut nyari saya betul-betul nyari hiasan dinding rumah gitu ya, barulah nanti terusnya. Atau misalkan orang-orang ini betul-betul butuh nyari foto booth yang ada di Makassar misalkan ya. Jadi muncullah websitenya ini dan seterusnya gitu. Jadi mereka betul-betul butuh dan mereka pasti adalah calon pelanggannya kita. Ingat, bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang paling banyak trafficnya gitu. Bagaimana supaya ada konversi yang banyak? Ya harus mendatangkan dulu calon pelanggan yang banyak juga, gitu ya. Nah, kita lanjut, gitu ya. Jadi mendatangkan calon pelanggan yang baru itu adalah manfaat dari SEO, gitu ya. Nah, ada pertanyaan besar. Saya sudah punya website. Kemudian kenapa sih masih belum ditemukan di Google? Nah, pertama sekalian kenapa itu masih terusnya. Ataukah Bapak Ibu sekalian baru membuat sebuah website gitu, baru mengharapkan langsung tiba-tiba muncul? Enggak ya Bapak Ibu. Biasa ada proses yang pengindeksan gitu. Mengambil data-data dari kemudian diindekskan, disebut dengan crawling gitu, crawling Google. Kemudian mereka bakalan terlisting kalau Ibu sekalian juga mengimplementasikan kata kunci gitu ya, yang digunakan ini dengan efektif. Kalau Ibu sekalian gunakan kata kunci yang panjang itu disebutnya kurang efektif gitu. Kemudian yang keempat, Google pada saat menelusuri, jadi misalkan kita udah punya website nih, kenapa nggak di listing di Google? Mungkin pada saat website kita dikunjungi, webnya kita itu error atau lagi bermasalah, makanya bisa diakses, makanya disebut dengan error pada saat ditelusuri. Ataukah yang kelima, Bapak Ibu itu diblokir gitu website. Kenapa? Karena melanggar kebijakan Google. Misalkan kita jualnya website gitu ya, yang melanggar beberapa kebijakan, contohnya yang berbau sara gitu ya,
ataukah websitenya yang berbau hal-hal yang melanggarkannya Google lah, intinya mau di listing. Jadi apa alasan kenapa website namun belum ke listing. Nah, itu tadi bagaimana sebutnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana metode atau cara pengimplementasiannya. Pertama, Bapak kalian bisa mengimplementasikannya dalam 2 kanalnya toolsnya Google gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi yang belum punya bisnis, silakan install Google Business gitu ya. Namanya, bagi yang udah punya web ya tinggal implementasi kata kuncinya gitu. Yang kedua adalah Google Search gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kata kunci dari search ini, Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan beberapa kata yang sifatnya bisa disarankan oleh Google gitu ya, atau dia perlu beberapa pengindeksan data yang khusus ceritanya. Ada 2 kanal ya Bapak Ibu, bisa pakai Google My Businessku ini yang sifatnya gratis, Bapak Ibu sekalian bisa download, ataukah bisa pakai Google Search Console. Bagaimana implementasinya di Google Businessku? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa pastikan dulu ya. Pertama, informasi yang Bapak Ibu sekalian kalau udah menginstall Google Businessku, ini cukup di-download aja Bapak Ibu, ada di Play Store kok sama di App Store. Pastikan informasinya udah diisi semua dengan benar, mulai dari alamatnya, jam bukanya, jam tutupnya, pelayanannya itu bisnisnya tentang apa, semuanya itu Bapak Ibu sekalian sarankan atau berikan dengan jelas gitu kepada pelanggan. Kedua, pastikan kontennya Bapak Ibu sekalian ini relevan. Misalkan kita jualannya ini ya, chips gitu ya, Tenten chips. Fotonya ya berkaitan dengan keripik-keripik misalkan. Itu disesuaikan semua kontennya. Jangan hanya teks saja, tidak ada gambar untuk yang mewakili representasi jualannya kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian bikin konten postingan gitu. Jadi supaya postingan kita itu kelis gitu. Jadi di Google Business itu Bapak Ibu seperti FB atau IG yang ngeposting juga sangat disarankan supaya lebih mudah pada saat dia di listing. Nah, bagaimana dia muncul pada saat di mesin pencari? Misalkan seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada yang modelnya hasil pencarian dengan kata kunci, kayak gini, kemeja lengan panjang. Dia bakalan munculkan websitenya, detail ataupun deskripsi dari webnya, kemudian gambar produknya. Gitu ya. Jadi semuanya seperti ini kalau dia dibuka di mobile. Ada yang hasilnya dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi misalkan mereka itu munculkan berupa Wikipedia gitu ya. Jadi Google ini nanti bakalan mengenali apakah orang-orang mencarinya dalam bentuk sebuah bisnis menggunakan kata kunci akan tampil seperti ini, ataukah dia mencarinya by gambar akan tampil seperti ini ya. Nah, ingat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dapat calon pelanggan dengan pencarian organik, atau istilahnya ada Bapak Ibu ini kualitasnya bagus. Gunakan kata kunci, Bapak Ibu sekalian bisa pakai Google Keyword Planner ataupun pakai Google Trend gitu ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian harus pastikan bahwa websitenya ini dia cepat gitu. Ketika loadingnya ya, loading websitenya di sudah kebuka semua informasinya, baik itu di jaringan 3G ataukah di jaringan 4G. Nah, toolsnya ini ada juga untuk membantu Bapak Ibu sekalian nanti ceknya ya. Yang keempat adalah implementasinya dalam struktur situs. Jadi Bapak Ibu kalau menyuruh programmer misalkan untuk bikin web, harus tahu pengimplementasian SEO-nya gitu ya. Beritahu kepada programmernya bahwa saya mau implementasikan SEO, tolong pasangkan. Nah, biasanya sih dipasangkannya itu di head ya, di bagian head-nya. Nanti ntar saya bakalan sharing memperlihatkan masing-masing untuk sampelnya. Nah, kita coba lihat di konten yang pertama, unik Bapak Ibu. Unik dalam artian dia belum pernah dipublikasikan. Saya selalu menyarankan ke teman-teman UKM itu kalau
kalau nge-publish gitu ya, apalagi website, tolong ambil dengan gambarnya kita sendiri gitu ya. Jadi belajar ambil foto produknya kita sendiri, belajar ambil foto jasa atau lain. Ada duplik misalkan ada gambar produknya, jelasin produknya itu dibelinya bagaimana, bahannya apa, kemudian harganya gimana, cara pesannya gimana, dan seterusnya. Dan ingat dia tersusun dengan baik gitu ya. Jadi runtutan untuk setiap kontennya itu terhubung dengan baik. Kemudian dia punya keterkaitan dengan konten yang lain sampai dengan Bapak Ibu sekalian ini meriset gitu. Kata ataupun kata data yang mana yang Bapak Ibu sekalian pakai. Untuk penggunaannya itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, di sisi website yang kita buat itu, dia kecepatan tampilnya ada di 10 detik. 3 detik ini ranking yang sangat baik untuk pada saat dia di listing. Kita coba lihat gitu ya, mengecek kecepatan website itu Bapak Ibu sekalian bisa lakukan dengan tes. Tinggal akses websitenya gitu ya. Tes my site, saya coba share ya, tes my site thinkWithGoogle.com gitu. Jadi contohnya seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Google test my site. Ini. Jadi kita bisa memasukkan kita bisa mengukur website ini dia cepatnya seberapa cepat gitu. Jadi misalkan saya mengukur ya websitenya si Facebook deh, berapa lama sih ketika dia diakses. Nah, jadi kita tinggal masukin aja apa alamat websitenya. Nanti Google yang bakalan ngukur speednya, kecepatannya, gitu ya. Bisa menggunakan Google Test My Site. Jadi ini juga kalau Bapak Ibu sekalian bikin website untuk jualan, silakan nanti dicek gitu. Kecepatan aksesnya berapa cepat sih ketika dicek. Nah ini dia ya Bapak Ibu. Di jaringan 4G dia 2 detik. Gitu ya. Dia 3,3 detik. Nah, bisa dilihat ya. Jadi bisnisnya Bapak Ibu nanti bisa diukur dengan cara seperti ini. Kemudian yang di Google Business. Nah, ini contoh yang di Google Business Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Google Business ini kalau sudah diinstal nanti kan jadinya kayak gini gitu ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat bisnisnya itu apa aja, kemudian nanti ngolahnya apa aja di dalam. Ini bisa Bapak Ibu sekalian itu cek gitu ya di bisnisnya. Misalkan gitu ya, saya mau ngecek deh yang di bagian yang ini nih. Nah, pada saat saya masukkan kata kunci yang ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca datanya ya, bisa baca datanya. Di bagian mana untuk pencarian kata kunci yang diimplementasikan di website itu bisa narik dari insight ya. Jadi menu yang insight nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca gitu. Orang nyari kosan ini kata kunci yang diinput ke dalam mesin pencari itu apa? Ini nih, ada namanya kosan sama kosan terdekat. Ya, jadi ini salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh yang Bapak Ibu sekalian bisa implementasikan kata kunci ini ke dalam postingan gitu ya. Jadi misalkan kosan Mira, di dalamnya mungkin nyari kosan terdekat dari lokasimu bla 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 bla, ini saya masukkan ke dalam postingannya nantinya. Jadi kata kunci ini yang saya tempelkan. Nah, kita kembali lagi ke slide gitu ya. Tadi udah dilihat ya contoh untuk implementasi bagaimana kalau dia diukur kecepatan sisi websitenya gitu ya. Untuk datanya itu sendiri Bapak Ibu sekalian itu menginputkan kata kunci gitu ya. Kata kunci itu apa sih sebenarnya yang data kita bahas? Kata kunci itu adalah kata atau susunan yang penting untuk digunakan pengakses website. Jadi ibaratkan kayak gini. Orang lain mencari produknya Bapak Ibu sekalian, mereka itu mengetikkan dengan kata-kata apa
gitu ya. Misalkan saya jualannya adalah tadi gitu ya, roti Maryam gitu ya, roti Maryam. Roti ini bisa dikaitkan dengan kata kunci apa atau kata-kata apa, misalkan sarapan ya, sarapan sehat. Nah, misalkan jadi ketika orang mengetikkan sarapan sehat, nah, nanti muncullah bisnis saya gitu ya. Atau misalkan adalah roti tapi targetnya orang yang mau datang ke Makassar ya. Contohnya oleh-oleh roti khas Makassar. Nah, baru muncullah roti Maryam gitu ya, dan seterusnya. Itu sampel aja. Itu adalah kata kunci gitu. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian tahu kata-kata apa yang penting atau yang digunakan oleh pembelinya Bapak Ibu sekalian untuk menemukan bisnisnya Bapak Ibu gitu. Nah, tools yang lain yang bisa dipakai atau digunakan itu Bapak Ibu sekalian bisa gunakan Google Trend gitu ya. Google Trends ini dia menampung data gitu ya dari pencariannya Google secara sehari-hari gitu. Jadi orang yang mencari bisnis misalkan atau informasi itu bakalan didata gitu. Dia bisa diset dari pencarian dari seluruh dunia, negara, bahkan kota tertentu berdasarkan periodik gitu. Saya coba lihatkan lagi sampelnya. Sampelnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ya, ini contoh aja. Saya jualannya adalah hijab gitu ya. Jualannya adalah hijab. Oke, saya nyari orang yang mencari kata-kata hijab ini di Indonesia gitu ya. Mencari kata-kata hijab ini di Indonesia. Nantinya akan dimunculin di sebelah bawah gitu. Yang paling banyak mencari hijab itu di Central Java, di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Lampung, Bangka Belitung, West Java, ini adalah yang paling banyak mencari hijab gitu. Jadi ini bisa jadi target pasar. Nah, kata kunci di mana? Kata kunci itu di bawah sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bakalan tempelin konten saya ataupun postingan saya ada kata-kata ini gitu. Jadi misalkan saya jualnya hijab Maimunah gitu ya. Brandnya namanya hijab Maimunah. Nah, saya bakalan bikin konten misalkan style hijab 2020. Jadi ada postingan style hijab 2020 itu dengan cara bla 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 apa gitu. Dapatkan hijab yang tren khusus buat Anda di hijab Maimunah contohnya. Itu adalah contoh implementasi sebuah kalimat ya, mengimplementasikan kata kunci ini gitu. Ya, ada juga kayak gini masker scuba hijab. Nah, ini juga lagi tren sih pencariannya. Jadi, kita bisa bikin kata kunci ini ke dalam postingan bisnisnya kita supaya orang-orang yang ada di 5 hal ini nanti bisa membeli produk kita gitu. Jadi, implementasinya contohnya seperti itu. Nah, dan ingat kalau mengerjakan bisnis sih jangan lupa Bapak Ibu sekalian harus berangkat dari data gitu ya. Berangkatlah dari data, jangan menebak-nebak gitu ya. Nah, yang lain Bapak Ibu sekalian bisa pakai keyword planner gitu. Keyword planner ini yang biasanya sih paling banyak orang-orang gunakan. Jadi hampir mirip dengan Google Trend, cuman ini lebih fokus ke mesin pencari, ke kata kunci pencarian. Kita bisa gunakan untuk mencari kata kunci yang paling banyak. Bisa digunakan untuk pencarian dan ringkasan metrik gitu ya. Jadi misalkan ada satu teks ataupun yang mau diukur itu bisa kita cari gitu ya. Nah, ada juga Google Alert. Ini tools dari Google lagi untuk di SEO, membantu Bapak Ibu sekalian. Misalkan lagi ada nih kata kunci yang berkaitan dengan bisnis kita. Misalkan saya jualannya adalah kopi gitu ya. Ketika ada yang lagi tren bahas kopi, saya bakalan dapat notifikasi di email. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa manfaatin toolsnya pakai Google Alert. Gitu ya, jadi Google Alert. Jadi karena kan kita mau tahu nih yang lagi tren sih apa supaya nanti bisa diposting lagi ke dalam postingan jualannya kita supaya masuk di halaman pencariannya Google yang di page pertama, bisa dimanfaatkan menggunakan Google Alert ini, teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah memahami struktur situs. Cuman kalau ini lebih ke teknis sih Bapak Ibu. Ini buat teman-teman yang nanti mempekerjakan programmer untuk bikin website ya, ataukah yang sudah punya website dan dibuatkan oleh para programmer. Bapak Ibu sekalian bisa tanya bahwa tolong diimplementasikan SEO ke dalam bisnisnya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu bisa implementasikan di mana. Pertama, tahu dulu strukturnya. Ada yang namanya title. Jadi title ini adalah judul di website yang harus sifatnya adalah unik gitu ya, tidak ada sama di sisi judul webnya. Kemudian judul halaman ini nantinya bakalan dipakai mesin pencari pertama untuk elemen yang sifatnya digunakan paling pertama sekali gitu. Dan yang ketiga,
judul yang dipakai ini paling tidak dia harus mengandung sekilas mengenai isi konten serta di dalamnya itu ada kata kunci gitu. Saya coba share, ini sampelnya, ini bisnisnya saya, Bapak Ibu ya. Saya mengimplementasikan SEO itu ke dalam head-nya gitu ya, dalam head, kemudian ini dia ada namanya meta gitu ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi ini sebuah website yang saya buat sama tim saya gitu ya. Nah di dalamnya itu sorry saya share dalam lengkap ya. Nah di dalamnya itu pada saat kita gunakan gitu ya, Bapak Ibu, itu bisa di set dulu bahwa di halaman utamanya, di halaman di halaman datanya itu Bapak Ibu sekalian punya gitu ya. Modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi ada keywordnya di dalam gitu, ada keywordnya. Jadi ini websitenya saya. Jadi orang akses. Nanti seluruh kata kunci itu saya implementasikan di bagian head, kemudian ada meta gitu. Jadi saya kan bisnisnya digital. Jadi saya bakalan masukkan kalau orang nyari-nyari aplikasi tentang aplikasi ujian misalkan, aplikasi ujian online, muncullah saya punya bisnis. Orang nyari misalkan aplikasi Android di Makassar, muncullah saya punya bisnis. Orang nyari web developer, website, software, bisnis saya lah yang didapatkan pertama kali gitu dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Nah, harapan saya seperti itu, maka saya bakalan mengimplementasikan kata kuncinya atau keywordnya ini ke dalam struktur websitenya di mana di head. Nah, buat yang dibuatkan website sama teman-teman yang lain, sarankan aja sama programmernya tolong diimplementasikan SEO di head-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal nyetor aja kata kunci apa yang Bapak Ibu sekalian mau gunakan ke dalam website yang sudah dibuatkan oleh oleh teman-teman gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi di di slide-nya kita. Di memahami ya. Jadi memahami apa sih strukturnya. Jadi ada title-nya, ada head-nya, header-nya, meta tag-nya, itu semua masuk ke dalam struktur situs. Nah, cukup tanya aja nanti untuk yang buatin kita web, tolong diimplementasikan SEO-nya ke dalam head, kata kuncinya Bapak Ibu sekalian yang menentukan. Nah, yang ketiga, sebelum terakhir materinya, Bapak Ibu sekalian memahami dulu Google Search Console sama Google Analytics. Ini apa sih sebenarnya? Jadi Google Search Console itu adalah tools yang membantu kita mengukur performance-nya situsnya kita atau website bisnisnya kita gitu. Jadi dua hal ini yang sangat membantu toolsnya. Pengimplementasian keberadaan kita secara digital dan diukur. Pertama bisa gunain Google Search Console, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan Google Analytics. Jadi Google Search Console sama Google Analytics. Bapak Ibu sekalian mau tarik datanya, fitur dengan diagnostiknya gitu, website yang mana sih, apakah websitenya kita itu efektif dengan pengimplementasian kata kuncinya atau enggak. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari gitu ya lebih dalam. Kalian bisa memantau performanya gitu, tahu hasil Google penelusuran. Kata kunci misalkan saya mengimplementasikan kata kunci misalkan untuk jual roti, apakah kata kunci tersebut itu memancing orang untuk datang atau tidak sama sekali. Nah, di mana bisa ditahu, Bapak Ibu sekalian bisa dapat datanya dari Google Search Console. Yang kedua, bagaimana pengguna melakukan pencarian kontennya. Mulai dari langkah-langkahnya dia, bagaimana mereka menginputkan keywordnya, apa keyword yang berkaitan dengan bisnis kita, itu kita bisa dapatkan di Google Search Console. Yang meningkatkan kunjungan ke situsnya kita. Nah, yang tiga adalah menggunakan Google Analytics, Bapak Ibu. Nah, Google Analytics ini
membantu kita untuk menganalisis websitenya kita. Jadi misalkan gini nih, saya buat sebuah web, menunya di dalam itu ada 3 gitu. Ada misalkan menu roti rasa keju, roti coklat, satunya lagi roti roti santan contohnya. 3-tiganya ini kita mau ukur yang mana sih yang paling banyak digemari sama pembeli. Nah, ngukurnya dari mana? Ya paling banyak diklik gitu. Diklik yang sebelah mana. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengukur pakai apa? Pakai Google Analytics gitu ya. Nanti kita bisa tahu juga efektif dengan kampanyenya kita di pemasaran gitu, pakai Google Analytics gitu. Saya coba bukakan ya sampelnya, mungkin seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal buka analytics.google.com ya. analytics.google.com. Cuman agak lambat, sorry. Nanti dari Google Analytics itu ketika Bapak Ibu sekalian udah pernah mengimplementasikan Google Analytics, itu nanti tinggal login aja pakai Gmail yang Bapak Ibu sekalian pakai gitu ya. Sampelnya, wait. Saya bukakan dulu. Ini ya. Nah, ini complete information-nya. Ini nih. Ini contohnya. Jadi website yang udah kita pasang gitu ya. Nah, misalkan website saya itu datang, user yang datang itu berapa banyak gitu ya. Dalam 1 bulan ini berapa banyak. Terus yang organik berapa banyak. Diklik mereka itu datang dari mana. Nah, ini sama sih. Kalau Bapak Ibu sekalian punya produk ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian bisa manfaatin Google Analytics gitu untuk mengukur datanya. Nah, kita bisa tahu juga mereka itu paling aktif di jam-jam berapa. Nah, contohnya kayak gini nih. Yang paling biru berarti dia paling aktif paling banyak gitu. Berarti saya bisa katakan paling banyak aktif itu di jam 10 pagi. User saya paling banyak itu di Indonesia, ada yang dari Cina sama Amerika gitu. Kemudian pembeli saya itu mengakses websitenya jualan saya paling banyak di mobile. Di mobile desktop itu ada sekitar 32,1% gitu. Apa aja yang diakses? Ya ini. Nah, saya bisa lihat, oh paling banyak akses itu website utamanya. Kemudian yang paling banyak diakses itu adalah produk yang detailsnya yang kelima. Detail produk yang kelima. Dan paling banyak yang diakses berita itu adalah ini yang di page single 80. Jadi ini gunanya ya, kita bisa lihat yang mana sih user itu paling banyak kunjungin. Ini gunanya kalau misalkan kita nanti pasang analitik di website, nanti kelihatan nih di sini misalkan coklat, di sini keju misalkan, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini produk yang paling banyak diminatin sama usernya kita gitu. Nah, ini bisa dilihat ada satu yang aktif. Ini karena saya lagi buka websitenya ya, gitu. Lagi buka websitenya, makanya kehitung 1 gitu yang lagi aktif. Ada juga usersnya, overview-nya, audiensnya kita lebih mendalam. Ini bisa dilihat menggunakan Google Analytics, tapi ini lebih ke teknikal ya teman-teman. Saran saya, kalau yang baru bangun bisnis, mengimplementasikan Google untuk Analytics, gitu ya, pembacaan data, saya menyarankan teman-teman suruh pasang aja di webnya, nanti teman-teman akses lewat dashboard ini aja. Jadi teman-teman cukup membaca data doang saja. Gitu. Jadi nggak perlu pusing gitu ya untuk pengimplementasiannya. Gitu. Ini bisa dilihat juga ya demografiknya. Kemudian ini negaranya nomor 1 dari Indonesia, pembelinya paling banyak datang. Kemudian dari mana kota yang paling banyak mengaksesnya. Saya bisa lihat, oh kota yang paling banyak itu Jakarta gitu yang akses websitenya saya, jualan saya contohnya. Nomor 2 adalah Bekasi.
Ini gunanya buat apa? Kalau teman-teman itu mau bikin cabang, baru deh ambil berdasarkan data ini. Jadi kebanyakan kan beberapa kasus itu pebisnis itu langsung buka cabang tanpa tahu pembelinya ada di mana gitu. Nah ini bisa membantu kita. Kalau pembeli kita itu ada di Takalar, ada di Jakarta, ada di Maros ya baru bangun cabangnya di sana. Baru bangun cabang di Maros, Takalar gitu dan seterusnya. Jangan bangun cabang di Palopo karena tidak ada datanya sama sekali yang orang yang ngunjungin gitu. Jadi data ini yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan sama teman-teman. Jadi apa namanya kurang lebih seperti itu. Gitu. Kita ke slide-nya, ya. Nah, ingat untuk membuat Google Analytics supaya dia baik adalah teman-teman itu strateginya, gitu ya. Buat strateginya, tahu indikator performanya. Jadi istilahnya gini, saya punya 5 produk, berarti saya bakalan pasang 5 data analitik, gitu. 5 data analitik, menyesuaikan supaya saya mau tahu produk mana yang paling diminati, gitu ya. Yang ketiga ya kumpulin datanya, apa aja yang mau dimasukkan ke dalam website dan mana saja yang mau diukur. Yang keempat, setelah bisa dapat baca datanya, teman-teman ambil kebijakan, gitu ya. Jadi ambil apa namanya keputusan untuk bisnis berangkatlah dari data yang udah muncul sebelumnya dari Google Analytics ataukah dari website yang teman-teman udah buat. Nah, ingat teman-teman kalau mengatur keberadaan kita secara digital, promosikan teknik dan bisnis kita bertentangan ya. Kalau dia bertentangan dengan pedoman kualitasnya Google, itu pasti agak sulit untuk ke listing. Jangan pernah bedakan antara pencarian organik dengan iklan. Itu suatu hal yang berbeda ya. Apa namanya? Karena organik itu kalau teman-teman bikin dengan SEO full, mengimplementasikan kata kunci dengan baik, pada saat mau masuk di iklan itu sudah tidak repot lagi. Gitu. Kemudian teman-teman ingat, jangan berfokus sama hasil yang jangka pendek gitu ya. Teman-teman berpikir bahwa kata kunci yang kita gunakan ini adalah hasil yang didapatkan untuk jangka yang panjang gitu. Dapatnya dari mana? Teman-teman jangan pernah ragu untuk tanyain ke konsumen, tanyakan saja mereka itu dapat bisnis kita itu lewat mana gitu ya. Apakah mereka dapat dari orang-orang? Terus apa yang mereka tanyakan ke orang-orang tersebut sebelum mendapatkan bisnisnya Bapak Ibu. Nah, secara garis besar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita belajar SEO, bagaimana Bapak Ibu sekalian membuat kualitas yang tinggi, kata kunci yang bagus, apa namanya, di mesin pencari sudah ngetes juga kecepatan website itu kayak gimana, kemudian ngelihat Google Search Console sama bagaimana implementasi Google Analytics di website jualan bisnisnya Bapak Ibu, kurang lebih itu saya sudah paparkan gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini yang pertama dari Kedai Pepabri. Ini assalamualaikum, mau tanya Kak, kira-kira web pemerintahan apa bisa kita buat dengan menggunakan Google Site atau gimana Kak? Website pemerintahan pakai Google Site bisa, tergantung kebutuhan sih. Jadi misalkan kalau kebutuhannya nggak secara full dinamis, hanya untuk profile web, profiling doang ya, artinya kayak menyampaikan visi misi, menyampaikan kegiatan, itu bisa pakai Google Site. Jadi nggak ada masalah. Nanti sisa domain aja yang dibeli, di pointing masuk ke Google Site-nya. Oh ya, tadi ada selintas saya baca juga dari Pak Herman. Bikin web mahal kah bos atau ada yang gratis? Pak Herman, website gratis Pak, pakai Google Site sama pakai Google Business, itu gratis Pak. Ya, jadi Bapak download aja di Play Store namanya Google Business. Sama kalau lewat desktop hub, apa namanya, desktop atau PC, buka aja business.google.com atau cari aja di Google Site namanya, Google Site. Nanti itu step-stepnya udah jelas kok. Nanti ada juga apa namanya, kurikulum lebih lanjut terkait untuk materi itu. Lanjut, silakan ada lagi. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Kak dari Muhammad Rais. Apakah SEO ini hanya efektif untuk web? Gimana dengan medsos seperti Facebook? Dan ini ada lanjutan juga dari Kak Virginia. Apakah bisa dioptimalisasikan di marketplace seperti Shopee? Oh ya, thank you. Itu tadi saya sudah kasih lihat kan, misalkan saya nyari apa namanya, jualan gitu ya, jualan.
Kenapa yang muncul itu adalah marketplace dulu sama sosial media. Mereka muncul karena mengimplementasikan kata kunci tersebut. Ingat, Google itu masuk di semua web, bahkan sosial media, bahkan e-commerce itu masuk. Jadi caranya dioptimalisasikan, postingan jualan tak itu masukkan kata kuncinya di dalam supaya pada saat dicari dia muncul. Gitu ya. Tadi saya sudah share sih sampelnya. Jadi misalkan saya jualannya tadi hijab misalkan atau kursi gitu ya, kursi murah gitu. Rata-rata munculnya di di Shopee gitu ya. Ini contoh ya, saya share. Contohnya kayak gini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini munculnya apa? Shopee nih. Ini gitu ya. Jadi implementasi SEO bisa masuk di mana? Semua bisa masuk. Di sosial media bisa masuk dan bisa masuk, tapi intinya adalah mengimplementasikan kata kuncinya dengan bagus. Saran saya tidak hanya masuk di Shopee, bikinlah web. Kenapa? Karena ketika kita udah punya website untuk bisnis kita, trust-nya pembeli itu lebih besar gitu dibandingkan hanya cuman punya sosmed dan masuk di e-commerce gitu. Jadi intinya bisa dimaksimalisasi. Oke. Jadi itu tadi untuk Kak Virgia dan Kak Rais untuk pengoptimalisasian SEO. Nah, ini dari Hijrahpreneur, Kak. Ini izin nanya, apakah link Google Business yang kita buat itu bisa di-share di sosmed seperti Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya? Bisa. Jadi website yang kita bikin itu ataupun Google Business yang udah kita bikin itu, teman-teman nanti bisa short link bikin link websitenya, baru nanti itu kita kirim ke lewat sosial media, Facebook dan seterusnya. Bahkan website yang dibuat di Google Site itu bisa kita arahkan ketika orang menchat websitenya kita itu memesan, nanti lompatnya ke WhatsApp-nya kita, itu bisa gitu ya. Itu detailingnya sih ada lagi lebih mendalam di modul selanjutnya di Gapura Digital, tata cara pembuatan website lah itu. Lanjut, silakan. Nyambung lagi Kak dari Kak Srimestala. Ini Kak, kalau pakai Google Site itu nama websitenya bisa kita custom sesuai dengan keinginan sendiri atau lebih baik mengambil rekomendasi dari Google Site itu. Gimana? Bisa, bisa kita custom. Gitu. Jadi ada beberapa bisnis yang saya custom. Jadi gini caranya, beli dulu domainnya terpisah, sudah bikin Google Site-nya ya. Kemudian domainnya itu kita koneksikan nanti dengan domain yang terpisah gitu. Beberapa tools yang bisa dipakai contohnya kayak Dracola sama GoDaddy. Itu beli domain bisa ambil dari sana gitu. Nanti tinggal dikonekkan aja, masuk di menu tab domain di bagian Google Site. Nanti tinggal dikasih connect gitu. Jadi bisa di custom. Oke, jadi buat Kak Semestala itu tadi bisa di custom Kak untuk nama dari Google Site-nya sendiri. Nah, ini dari Kak Abdul Rajab nih kayaknya Kak nih. Soal Google Business kan. Cuman dia verifikasi tapi tidak datang dari pos. Saya sudah buat 2 kali tetapi gagal terus. Nah, kalau dari Kak Hyar gimana nih sarannya untuk yang kasus kayak gini? Yang sering paling banyak ya. Bapak Ibu ketika membuat Google Business ya, dia verifikasi, pastikan alamat yang diinput itu udah benar. Kode posnya juga itu udah benar. Kelurahan kecamatannya itu udah benar. Kenapa? Ketika udah benar, pos itu bisa jangkau lokasinya Bapak Ibu itu dengan tepat gitu. Itu langkah yang pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, verifikasi Google itu ada 3 model sekarang ya. Bisa verifikasi via pos. Kalau Bapak Ibu sekalian udah terpercaya, udah pernah ngebuat sebuah bisnis di Google di Maps, itu nanti bisa dihubungin via call untuk konfirmasinya. Bisa juga via SMS gitu. Nah, kalau ketiga-tiganya nggak bisa, nanti bisa dibantu sama teman-teman representatif dari Google yang ditunjuk. Nanti coba diskusi aja dengan teman-teman di Gapura Digital terkait dengan bagaimana verifikasi Google bisnisnya. Kurang lebih gitu. Silakan lanjut lagi, Arya. Nah, ini menarik dari Kak Ahyar, kalau teman-teman ada kendala untuk pengisian untuk mendapatkan kode verifikasinya juga bisa. Nanti ada form yang teman-teman bisa isi, itu bit.ly/ atau /GMB PIN.
GMB-nya harus menggunakan huruf kapital. Nanti teman-teman boleh langsung isi formnya jika belum menerima kartu pos yang berisi kode PIN tersebut. Jadi nanti silahkan langsung dibuka linknya seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Kak Christian William. Apakah caption dan hashtag termasuk sebagai cara optimalisasi SEO, Kak? Caption ya? Caption dan hashtag. Iya. Jadi caption dan hashtag itu sebenarnya masuk sebagai kata kunci gitu. Jadi ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut, ingat ya teman-teman, kata kunci itu tidak sebatas hanyalah untuk pengenal saja. Kata kunci itu jadi indeks untuk pencarian. Kalau teman-teman memasukkan kata kuncinya itu ke dalam caption, kata kuncinya itu ke dalam hashtag, otomatis nanti ke indeks. Itu indexingnya bacanya by keyword itu. Misalkan hashtag roti sehat. Ya, jadi ketika orang nyari roti sehat, jualannya teman-teman itu muncul karena teman-teman mengimplementasikan kata kunci roti sehat itu. Jadi Google itu punya algoritma untuk membaca keyword dari caption kah, dari pokoknya semua lini, mau itu di judul, mau itu di nama gambar, mau itu deskripsi website, jualan tak gitu ya. Di komentarnya orang pun itu bakalan ke listing sama Google. Tapi ada tapinya ya. Ada namanya skala prioritas tadi. Dia bakalan mengindeks yang mana sih yang paling dominan. Nanti bakalan diurutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi websitenya teman-teman itu bakalan muncul seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Silakan. Oke, ini pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Ridho Ali terkait kecepatan untuk membuka website. Ini kalau misalnya web yang kita pakai agak lambat, bagaimana cara mengoptimalkannya? Oke, pertama untuk mengoptimalisasi kecepatan website kalau dia agak lambat, pastikan gambarnya kita itu semua udah dikompres, gitu ya. 2, minimalisir penggunaan konten-konten yang tidak dipakai, nggak digunakan. Minimalisir dalam artian misalkan ada semacam kayak file JavaScript ya. Kalau saya sih bilang ini lebih ke teknis lagi ya. Ada JavaScript, ada CSS misalkan yang nggak dipakai di dalam sebuah website, suruh cabut, gitu ya. Yang kedua, gambar itu tolong dikompres. Jangan yang 1 MB, 2 MB gambarnya itu aja mentah-mentah diupload gitu. Jangan gitu. Kompres lah. Sudah banyak nih juga link-link untuk kompresi gambar. Itu nomor 2. Nomor 3, pakai teknologi namanya asynchronous web. Nah, itu lebih dalam lagi sih. Ada modulnya lagi lebih lanjut di Gapura Digital yang bahas tentang tips cara membuat website gitu. Jadi tapi kalau 3 tips ini teman-teman lakuin, itu sudah bisa menambah kecepatan websitenya teman-teman. Sama kalau pakai tadi Google Test My Site, di dalamnya itu udah ada info kok. Apa-apa sih bagaimana cara mempercepat websitenya kita setelah dites pakai Google Test My Site tadi gitu. Lanjut. Oke, silakan. Ada lagi? Dari ini Kak, dari Guntur Somalinggi. Mohon tanya Pak Ahyar, apakah yang pakai SEM pasti selalu di atas dibandingkan jika menggunakan SEO organik? Oke, jawabannya belum pasti Pak. Gitu. Saya jawab belum pasti. Semua kembali ke kata kunci yang relevansi. Jadi kalau SEM itu Pak ada materi khusus lagi. SEM itu kalau ngukurnya dia gini, relevansi kunci ketika orang nyari sama cost per klik. Jadi misalkan berapa budget yang kita siapkan untuk kata kunci tersebut, 1 dikalikan dengan relevansi kuncinya, dan dikalikan nomor 3 adalah kontennya itu sesuai atau tidak gitu. Jadi Google punya teknik ukurnya seperti itu. Tapi kelebihannya adalah kalau Bapak menggunakan search engine marketing, ketika kata kuncinya udah tepat, Bapak itu bakalan punya bisnis dua-duanya muncul langsung. Di SEM muncul, SEO-nya muncul. Jadi di halaman pencarian itu Bapak semua yang penuhin. Jadi bayangkan ya, misalkan saya cari tiket pesawat nih. Yang paling muncul itu duluan adalah tiket.com di SEM. Muncul lagi tiket.com, SEO-nya. Baru muncul Traveloka. Jadi bayangkan ya, tiket.com semua dulu yang muncul, baru Traveloka itu ada di bawah-bawah gitu pada saat pencarian. Jadi kembali di relevansi kunci, cost per klik dengan kesesuaian kontennya. Jadi maksimalkan dulu SEO-nya, baru pindah ke SEM. Saran saya sih itu, biar nggak buang-buang duit. Lanjut, silakan.
Ada lagi Arya? Mungkin ini pertanyaan lagi Kak. Ini pertanyaannya kayaknya paling banyak juga. Tadi juga sempat sudah dijawab. Nih kita mungkin diulang sekali lagi Kak. Apakah online shop Instagram itu bisa masuk SEO? Bisa. Mbak Linda Angelina. Bisa. Intinya selama sosmednya tersebut itu mengimplementasikan kata kunci. Jadi ingat sekali lagi, SEO itu tidak hanya ke web pribadi kita, tapi ke website di mana bisnis kita itu ada. Jadi ingat ya, harus punya website dulu. Website kan sosial media gitu. Website kan e-commerce gitu. Jadi selama bisnisnya kita itu ada kata kunci tersebut, dia pasti ke listing di pencariannya Google. Tapi ada lagi ya tapinya. Google itu lebih memprioritaskan kalau kita punya website tersendiri. Kalau kita punya website khusus itu lebih duluan nilai kualitasnya itu lebih bagus dibandingkan kalau dia nebeng di website yang orang lain. Itu dia. Lanjut. Ada lagi? Ini pertanyaan lagi Kak dari Akbar Hafian Sarumpait. Ini SEO ini apakah bisa mengalami kendala masalah server atau error Kak? Dan gimana solusinya jika terhadap masalah tersebut? Iya, itu tadi udah thank you. Tadi udah saya bahas di slide. Ingat bagaimana bisnis kita bisa ke listing di halamannya Google, itu harus punya web, kan? Websitenya itu ketika di listing sama Google, kalau pada saat mau di listing dan website itu tidak bisa diakses atau servernya error, otomatis tidak bakalan ke listing di Google. Tidak bakalan ada di indeksnya Google pada saat orang mencari. Jadi solusinya adalah pastikan bahwa server kita menaruh website itu tempat yang bagus. Itu ya, tempatnya bagus. Pastikan bahwa available ketersediaan websitenya kita itu 99% gitu. Ya, saya sih biasanya kalau nyari tempat hostingan atau tempat mengonlinekan website, saya nyari ini availability-nya apakah 99% atau jangan sampai servernya suka mati nyala gitu ya. Itu kurang baik juga pada saat mau di listing sama Google. Kurang lebih seperti itu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir Kak dari Virgia Aida Handini. Kak mau tanya, kira-kira ukuran pixel dan jumlah gambar yang harus kita taruh di website kita agar efektif, itu berapa ya Kak? Ukuran gambar ya. Kalau ukuran gambar tadi sekitaran 100 KB sampai 200 KB. Gitu. Sampai 200 KB. Ingat, ada beberapa teknik kompresi Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi tanpa mengurangi lebih jauh kita punya gambar gitu. Itu udah bisa dan ukurannya sih rata-rata 100 sampai 200 KB itu udah sangat cukup untuk kita pasang. Apalagi ingat websitenya kita itu cuma mau diakses lewat mobile. Nggak perlu sampai high definition banget untuk posting gambar dan seterusnya. Itu jadi saran saya ambil kisaran ukuran itu aja 100 sampai 200 KB. Oke, jadi mungkin itu saja Kak untuk sesi pertanyaan hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin ada pertanyaan yang terlewat, kami mohon maaf. Nanti teman-teman silahkan boleh bertanya di grup chat di WhatsApp atau mungkin nanti bisa kami share untuk kontaknya Kak Ahyar atau Instagram atau sosial medianya Kak Ahyar. Ya. Oke, mungkin itu saja Kak. Boleh tahu ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang sudah hadir. Oh ya, kesan saya yang terakhir adalah teman-teman kalau mau memperdalamnya hari ini kita belajar bagaimana mengoptimalisasi bisnisnya Bapak Ibu supaya ke listing gitu ya di Google. Saran saya punya website dulu. Yang kedua, cobalah belajar pengimplementasian kata kunci gitu ya. Dua itu aja dulu cukup gitu untuk bagaimana maksimalisasi SEO. Dan yang terakhir, teman-teman bisa belajar lebih lanjut di kurikulumnya Google. Bisa teman-teman download di Google Primer ya, di Play Store dengan App Store. Ada namanya Google Primer. Nanti di situ bisa download, bisa belajar lebih lanjut mengenai SEO, SEM dan seterusnya. Jadi hari ini jangan terbatas, kita hanya bertemu meet seperti ini, bisa otodidak tahu dengan kata kunci yang hari ini yang dipelajari. Kurang lebih begitu, terima kasih banyak dan saya suka banget kelasnya hari ini karena sangat aktif ya bertanya dan tahu gitu mendalam tentang SEO-nya, tapi mohon maaf kita keterbatasan waktu gitu ya. Tetap sehat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Arya. Oke, terima kasih banyak Kak untuk sesi sharing hari ini mengenai SEO. Nah, ini kita sudah sampai di sesi akhir materi kita pada siang hari ini. Buat teman-teman,
tentu tidak hanya ingin mendapatkan ilmu, dapat pengetahuan baru setelah ikut kelas ini, tapi ingin mendapatkan e-sertifikat juga. Jangan lupa saya informasikan, langsung ketik bit.ly /GD online 2020. Jadi teman-teman silahkan isi feedbacknya bit.ly /GDO online 2020. Nah, GDO-nya harus menggunakan huruf kapital. Nanti pilihan kotanya teman-teman pilih kota Makassar, di mana sebagai tempat teman-teman mengikuti kelas pelatihan ini. Jadi sekali lagi silahkan diisi feedbacknya, kami tunggu masukan, kritikan, saran dari teman-teman semua untuk kami jadikan bahan evaluasi di kelas-kelas kami berikutnya. Dan jangan lupa pilih kota Makassar di bagian pilihan kotanya. Oke, mungkin itu saja untuk kelas virtual kita pada siang hari ini. Saya Arya dari tim Gapura Digital mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya hadir. Semoga ilmunya berkah, semoga ilmunya bermanfaat, dan tentu jangan hanya didengarkan, jangan hanya ditonton, jangan hanya dicatat, tapi langsung diaplikasikan agar nanti bisa berdampak ke usahanya teman-teman, bisa tetap survive, walaupun seperti kita tahu sekarang memang masa-masa sulit, lagi pandemi COVID-19. Hanya usaha, semoga setelah ikut kelas hari ini punya baru, punya insight baru untuk memulai usahanya sendiri. Maaf jika selama pelaksanaan kelas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya teman-teman sekalian. Oke, saya Arya pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang dan sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya.